kembali nomor absen 23. Nama saya Sri Wahyuni absen 30. Saya Nita Dewi Arimbi absen 19. Saya Safira Nurul Istiqomah absen 31. Saya Najila Billy Anggreni absen 18. Kami dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang batu kapur dan batu apung. Yang pertama akan dijelaskan oleh Budi Lestari, yang kedua dijelaskan oleh Sri Wahyuni, yang ketiga dijelaskan oleh Nadira, yang keempat dijelaskan oleh Safira, yang terakhir adalah saya. Batu kapur atau batu gamping adalah batuan sedimen yang kaya akan mineral kalsit. Batuan ini terbentuk pada lingkungan pengendapan laut berupa terumbu karang atau secara karstik. Sumber utama dari kalsit ini adalah organisme laut. Batu kapur atau batu gamping merupakan salah satu batuan sedimen yang kaya akan kandungan kalsium karbonat. Batuan ini terbentuk pada lingkungan pengendapan laut berupa terumbu atau secara karstik. Batu kapur merupakan fosfat. Batuan ini sendiri terbentuk dari mineral kalsium karbonate. Umumnya batu kapur ini digunakan dalam industri pertukangan dan keramik. Tentu saja, manfaat batu kapur tidak hanya sebatas itu saja. Dalam industri digunakan sebagai bahan pembuat semen abu atau biasa dinamakan portian. Semen sendiri sangat penting dan sering dicari karena bahan ini merupakan bahan perekat untuk industri bangunan. Tanpa semen, bangunan-bangunan yang kita lihat sekarang ini belum tentu sekokoh dan sekuat itu. Beberapa kegunaan batu kapur antara lain untuk pondasi rumah, pengeras jalan sebagai bahan pemutih, pembasmi hama, glasir, dan penjernih air. Selain digunakan dalam industri bangunan, ternyata batu kapur juga bisa digunakan dalam industri kosmetik dan obat-obatan. Melihat manfaatnya yang banyak dan beraneka ragam, banyak yang mencari batu kapur ini. Penambangan dilakukan secara terbuka sehingga vegetasi yang tumbuh di atas bebatuan kapur harus dibuang. Penambangan secara besar-besaran dan modern memanfaatkan mesin-mesin berat yang dapat mengakibatkan getaran berlebih pada tanah. Hal ini dapat mengakibatkan tanah bekas bangunan menjadi lipat besar dan mengandung kadar logam. Kali yang tinggi mengakibatkan pH menjadi tinggi dan sulit mengutamakan sistem manual dengan memanfaatkan sumber daya manusia sekitar sebagai tenaga penggali handphone. Dengan adanya penambangan dengan sistem manual, maka selain menambang lapangan karena juga meningkat pendapatan masyarakat dari hasil menambang batu kapur tersebut. Apalagi kegiatan tambang yang serba manual akan menghasilkan kualitas hasil tambang yang baik. Sumber utama kalsit dalam batu kapur adalah organisme laut yang paling umum. Beberapa organisme ini dapat membangun gundukan batu yang dikenal sebagai terumbu dan dibangun dari generasi sebelumnya. Di bawah sekitar 3.000 meter, kondisi tekanan dan suhu air menyebabkan pembubaran kalsit meningkat secara non-linear, sehingga batu kapur biasanya tidak terbentuk di perairan yang lebih dalam. Batu gamping juga dapat terbentuk di lakustrine dan lingkungan pengendapan evaporit. Kalsit dapat dilarutkan atau diendapkan oleh air tanah tergantung pada beberapa faktor, termasuk suhu air, pH, dan konsentrasi ion terlarut. Kalsit menunjukkan karakteristik yang tidak biasa disebut kelarutan retrograde, di mana ia menjadi kurang larut dalam air saat suhu meningkat. Kotoran seperti tanah liat, pasir, sisa organik, oksida, besi, dan bahan lainnya akan menyebabkan batu gamping memamerkan warna yang berbeda, terutama dengan permukaan yang lapis. Batu kapur dapat berupa mineral, kalsit, granulon atau lapis, bersatu seperti kita kalsit seharusnya berlapis atau garis sehingga manusia tepat untuk beraktivitas. Lapis membentuk lapisan mineral yang menyatukan butiran batuan yang ada bersama-sama atau dapat beraktivitas. Tanwin adalah jenis batu kapur yang terkait dan kompleks yang terbentuk di sepanjang aliran, khususnya di mana terdapat air bening dan di sekitar mata air panas atau dingin. Kalsium karbon ditemukan di mana pengelolaan air meninggalkan larutan bening dengan unsur kimia boksit. Tufa, varietas, travertin, berpori atau sebulan ditemukan
samping mengandung kalsium bernama kalsium karbonat. Kalsium karbonat merupakan senyawa yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan suplemen kalsium dan juga pasta gigi. Tidak hanya itu, batu gamping juga bisa digunakan untuk membuat susu, semen, dan bahan bangunan. Bahan bangunan tersebut salah satunya yaitu batu bata ringan. Proses pembuatannya dengan menggunakan mesin modern. Batu bata ringan digunakan untuk pembangunan rumah modern yang cara pembangunannya sangat simpel karena membutuhkan sedikit semen. Batu bata ringan sangat kedap air, kedap suara, tahan api, tahan cuaca ekstrim, anti jamur, anti lumut, dan anti keropos. Batu apung adalah jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelombang berdinding gelas dan biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik silikat. Batuan ini terbentuk dari magma asam oleh aksi letusan gunung api yang mengeluarkan materialnya ke udara, kemudian mengalami transportasi secara horizontal dan terakumulasi sebagai batuan piroklastik. Batu apung mempunyai sifat vesikular yang tinggi, mengandung jumlah sel yang banyak atau berstruktur seluler. Akibat ekspansi buih gas alam yang terkandung di dalamnya, dan pada umumnya terdapat sebagai bahan lepas atau fragmen-fragmen sebagai breksi gunung api. Sedangkan mineral-mineral yang terdapat dalam batu apung adalah 1. Feldspar, 2. kuarsa, 3. obsidian, 4. kristobalit, dan 5. tridimit. Kumis berwarna putih abu-abu kuningan sampai merah, tekstur vesikular dengan ukuran yang bervariasi baik berhubungan satu sama lain atau tidak struktur. Sporiolus dengan lubang yang terorientasi. Kadang-kadang lubang tersebut terisi oleh zeolit atau kalsit. Batuan ini tahan terhadap pembekuan embun, frost, tidak begitu higroskopis atau menghisap air, mempunyai sifat pengantar panas yang rendah, kekuatan tekan antara 30-20 kg cm², komposisi utama mineral silikat amorf. Jenis batuan lainnya yang memiliki struktur fisika dan asal terbentuknya sama dengan batu apung, vulkanik, sinter, dan skoria. Sedangkan mineral-mineral yang terdapat dalam batu apung adalah feldspar, kuarsa, obsidian, kristobalit, dan tridimit. Didasarkan pada cara pembentukannya atau disposisi ukuran partikel atau fragmen dan material asalnya terdapat batu apung dapat dibagikan pada satu subareal, 2 subareal, 3 main undersea. Yaitu endapannya dibentuk oleh pergerakan keluar secara horizontal dari gas dalam lava yang menghasilkan campuran fragmen dan dengan berbagai ukuran dalam suatu pertemuan. Hasilnya dapat diulang antara metamorfosis dan metamorfosisnya hanya daerah-daerah yang relatif akan mempunyai endapan batu apung yang dapat didapat ini antara Siberian sampai Semarang. Lokasi yang relatif selama umur antara lain pada jalur pinggiran laut dari barat ke pegunungan Himalaya kemudian Alpian. Batu apung adalah batu ringan yang kaya akan gelembung yang bisa membuat batu apung ini mengapung di air. Kenapa bisa begitu? Karena batu apung memiliki rongga-rongga yang memungkinkan udara masuk dan membuat batu ini terapung. Batu ini berasal dari letusan gunung berapi yang terbentuk dari lava yang mengandung banyak gas. Batu apung juga digunakan sebagai bahan penggosok seperti pelitur, penghapus pensil, dan pengelupas kosmetik. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya perwakilan dari kelompok ini meminta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan kesalahan dalam berbicara. Dan terima kasih.